Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Saya adalah mahasiswi program studi Teknik Informatika Komputer Universitas Pendidikan Ganesha Bali, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Video praktik pembelajaran yang akan saya tampilkan hari ini adalah mengenai mapel pemrograman dasar dengan materi pokok alur logika pemrograman komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir untuk materi pemrograman dasar, yaitu materi pokoknya adalah alur logika. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semangat ya. Iya. Dafa, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk baca doa. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Arif Rizal Ahmad, Muhammad Dafa Dwi Andika, Ibu. Syahira Amalia, Alif Mursalin, Aidil Muqaddamat, Bu. Zanjabila, Nabila Amira Septiana. Oke. Materi hari ini sebelum ibu buka, ibu akan memberikan sugesti dulu ke kalian mengenai tentang algoritma sebelum masuk pelajaran pemrograman dasar. Nah, apa yang sebelum kalian pergi berangkat ke sekolah, apa aja yang harus kalian persiapkan? Terutama sebelum berangkat ke sini, kira-kira apa? Dafa apa? Mandi. Alif? Baju. Pakai baju. Sarapan. Syaira? Panasin motor. Nabila? Niat ke sekolah. Zanja? Pakai sepatu. Arif? Siapin buku. Nggak ada yang salaman sama orang tua? Oke lah. Iya. Nggak ada. Nggak boleh ya. Harus salaman sama orang tua. Jadi, oke, ya. Jadi dalam kita kehidupan sehari-hari, ya, alur logika ini sangat dekat, ya. Dari kita berangkat sekolah, bangun tidur, sholat subuh, kan ada alur logikanya. Masak Indomie, ada nggak langkah-langkah dalam pembuatan Indomie di belakang kemasan? Ada. Pertama apa? Masak air dulu apa masak minyak dulu? Taruh Iya. pancinya dulu. Masukkan pancinya dulu. Taruh panci dulu. Iya, taruh panci dulu. Air. Taruh air. Biar hidupkan kompor, Ya. mendidihkan air. Iya. Panjang ceritanya. Iya. Baru masuk Indomie jadi semangkuk Indomie. Kopi, ini penggemar kopi nih. Orang Aceh kan penggemar kopi. Apa dulu? Kopinya aja dulu. Kopinya masukkan ke dalam kulkas. Kopinya masukkan ke dalam gelas. Terus Tambah sebelum air air dingin. panas, Aduk. aduk. Kalau mau kasih gula. Kalau mau kasih susu, kasih susu. Minum. Habis itu minum. Ya. Iya. Nikmati dulu. Dinikmatin. Ya, itu ada alurnya nggak? Ada. Ada langkah-langkahnya nggak? Ada. Iya. Alur logika seperti itu. Nah, di pemrograman dasar ini. Jadi sebelum kita buat program ada langkah-langkahnya dulu. Nah, ini Ibu akan masuk tentang alur logika, ya. Coba perhatikan materi PowerPoint-nya, ya nak. Di sini alur logika pemrograman komputer. Materi pemrograman dasar kelas 10 tingkat SMK.
Nah, di kompetensi dasar ya, menerapkan alur logika pemrograman komputer itu di bidang pengetahuannya. Jadi siswa ibu harus mampu menggunakan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah ya. Dalam penyelesaian masalah kita harus mampu menggunakan algoritma. Misalnya, kamu mau menyelesaikan masalah masak Indomie. Ada alurnya kan, ada langkahnya kan. Gak mungkin Indomie dari satu bungkus, di dalam bungkus plak, bim salah bim jadi satu mangkok Indomie. Gak mungkin, harus ada langkah-langkah kerjanya kan. Masak air, masukkan Indominya, kan gitu. Kopi gitu juga. Dari bubuk, apa bisa dia tertuang sendiri di dalam gelas? Kalau nggak ada langkahnya, enggak kan? Nah, itu dia. Jadi menggunakan prinsip algoritma untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa mampu menggunakan notasi algoritmik. Nanti ada simbol-simbol dalam pembuatan algoritma, yaitu ada simbol flowchart. Itu ada notasinya, ya nak. Terus yang ketiga, siswa mampu menganalisis model algoritma dalam sebuah kasus. Nanti ada kasus, kalian silahkan analisa itu algoritma tipe berapa. Algoritmanya apa itu, ya? Nanti ada kasusnya. Nah, di keterampilan membuat alur logika pemrograman komputer, di keterampilan siswa mampu mengimplementasikan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah. Yang tadi ibu bilang, pengetahuannya sudah dapat, tinggal prakteknya. Prakteknya itu tadi, ketika kita membuat Indomie, itulah prakteknya. Langkahnya apa? Kan kita sudah tahu nih pengetahuannya. Kita praktekkanlah di kehidupan kita tadi sehari-hari. Nah, yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan alur penyelesaian masalah dengan 3 model notasi algoritmi. Nanti ada 3 notasinya. Ada notasi flowchart, ada notasi visual code, ada notasi struktur English. Iya. Nah, yang terakhir, siswa mampu mendesain model algoritma sekuensial, percabangan, dan perulangan. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. Oke, mari kita masuk ke dalam studi kasus. Ini ada masalah. Setiap siswa baru nih diukur tinggi badannya dari pengukuran tersebut. Dihasilkan daftar tinggi badan siswa. Oke, bagaimana mengurutkan tinggi badan siswa dari yang siswa terendah ke siswa tertinggi? Ada yang bisa jawab? Raise hand. Sudah ada jawabannya. Jadi kita mengukurnya itu dari yang terendah dulu, ya kan? Kita urutkan dia dari yang terendah dulu, seperti dalam Microsoft Excel, dari yang terendah ke yang tertinggi, ya kan? Urut dia, sama seperti nama. Apa mungkin huruf aidil muqaddamar keduluan sama zanjabila duluan di absensi? Z dengan A, nggak mungkin. Pasti A to Z, ya kan? Aidil dulu baru zanjabila, seperti itu ya, diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk menyelesaikan masalahnya. Oke? Nah, masalah ada algoritmanya, ada jawabannya. Yang tadi ada masalahnya, ada algoritmanya, ada jawabannya dari sebuah permasalahan. Nah, algoritma merupakan deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Oke, nah untuk mendukung materi hari ini, Ibu akan memberikan video tentang berangkat sekolah ya tadi Ibu. Ini ya, silakan perhatikan. Oke. Nah, Ibu mau ketika kalian melihat video, catat apa saja yang ada ditampilkan video kasus. Ya. Ini Ibu akan memberikan kertas. Oke. Ini Ibu akan membagikan kertas masing-masing. Nanti kalian catat ya. Di sana ada apa? Nanti catat apa aja isi yang ada pada video di kasus tersebut. Oke? Iya. Bisa ya. Dan, nah, silakan dicatat ya. Silakan dicatat apa yang ada di video ini.
dicatat apa aja alur logika ketika kita berangkat sekolah. Tadi ada yang menyebutkan mandi Bu, pakai pakaian Bu. Nah ini dia ya, ketika kita berangkat sekolah. Silakan. Nah kegiatan dapat dibuat menjadi salah satu bank analis sebagai berikut. Nah ini dia, persiapan sekolah, kan? Terus itu mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, ya. Ini ada terakhir apa? Sampai di sekolah. Nah ini alurnya, flowchartnya, ya. Nah proses mandi, sarapan, dan berangkat sekolah itu sub prosesnya. Bisa kita bagi lagi menjadi proses-proses kecil. Mandi tadi apa aja yang perlu dipersiapkan, ya kan? Sarapan tadi apa aja yang harus dipersiapkan, ya kan? Nah ini dia. Nah ini dia. Nah mandi apa aja yang harus kita persiapkan? Misalnya peralatan mandi, ya. Terus masuk ke kamar mandi, lepaskan baju, siram air, gunakan sabun, sampo, bilas dengan air, gosok gigi, ya, handuk. Ini dia. Ya, algoritmanya ini. Oke, Bu lanjut. Siapa ini alurnya nih. Jadi Bapak ya. Beres badan dengan air, gosok gigi. Nah ini ya, sudah dicatat? Sudah. Sudah, oke. Sekarang kembali ke materinya. Nah, ini tadi selain berangkat sekolah ada contoh algoritma yang lebih dekat, yaitu update status di Facebook, di WhatsApp. Ya, jadi algoritmanya adalah klik pada isian apa yang akan kita pikirkan. Setelah itu yang kedua, kan ini alurnya nih. Ketika status yang kita mau ketik status apa, galau, status motivasi, terserah. Anak-anak ibu pasti statusnya motivasi semua. Motivasi, oh enggak, ya. Terus yang ketiga, tambahkan pelengkap. Misalnya kamu lagi di pantai seperti April, cheese, ya kan? Instagram, ya kan? Iya. Terus penanda lokasi, aku lagi ada di Lampu U loh, ya kan? Dan sebagainya. Langsung klik kirim. Jadi kita tahu, kita yang tidak tahu April di mana jadi tahu, oh si April ternyata jalan-jalan ke Lampu U. Cheese, ya kan, bersama anggota OSIS. Asal kata algoritma. Tadi contohnya Facebook dan berangkat sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Algoritma itu adalah berasal dari algoritm. Ahli matematika yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yaitu ilmuwan Islam. Kata algoritm menjadi algoritmi muncul karena sering terjadi salah sebut dengan aritmatika, sehingga akhirat SM menjadi THEM. Seiring dengan makin lumrahnya perhitungan dengan angka Arab, maka berangsur-angsur kata algoritmi dipakai sebagai metode komputasi secara umum. Jadi ingat ya, algoritmi itu ditemukan oleh Khawarizmi, ya. Lanjut. Nah, prinsip algoritma. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisikan secara jelas dan tidak memiliki pemahaman yang ambigu. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Dia bisa lebih satu inputnya. Misalnya, inputnya apa aja? Contoh membuat kue bolu. Inputnya apa? Telur, tepung, gula. Apa mungkin telur bisa menjadi kue bolu? Telurnya saja? Nggak bisa. Jadi inputnya harus banyak. Prosesnya cukup
kali. Bisa 2 kali? Sudah. Kok sana? Masuk. Nah, Rifki. Bisa 2 kali proses? Bisa 2 kali proses? Bisa. Misalnya bubur, nasi sudah jadi bubur, bisa berubah jadi nasi? Tidak. Ya bisa berubah jadi Bubur. udah jadi bubur jadi apa? Masuk ke dalam perut, ya kan? Iya, gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi masukkan boleh lebih dari 1, ya. Output boleh lebih dari 1, tapi proses cukup sekali. Oke? Nah, algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Sesuaikah dengan prinsip algoritma? Nah, misalnya kamu menjalankan sepeda motor, dimulai dari menghidupkan starter, memasukkan kunci kontak, menekan gigi 1, perbesar gas, kemudian jalankan sepeda motor. Kira-kira sesuai nggak algoritmanya? Sesuai. Oh, Coba dulu dibaca. Menjalankan sepeda motor, dimulai dari hidupkan starternya dulu, masukkan kunci. Enggak, Tidak. salah. Masukkan kunci dulu lah nak, baru hidupkan starter. Ya. Yang mana starternya bisa hidup, kuncinya nggak dimasukin. Nggak sesuai kan algoritmanya? tidak. Iya. Yang kedua coba dulu. Tadi udah 1. Yang kedua sesuai nggak? Untuk mengetahui apakah pembeli mendapatkan diskon, lihat terlebih dahulu diskon yang tersedia. Kemudian teliti apakah pembeli telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam diskon atau tidak. Kira-kira sesuai kan? Ini emak-emak ini. Ya, ibu termasuk. Ibu lihat dulu apa diskonnya, terus ibu tengok kira-kira dia diskonnya 5.000 misal minuman. Dia di diskon 5.000. Ketentuannya apa? Kalau di dia selalu belanja 50.000 bisa tebus 5.000. Ya kan? Ada supermarket, dia belanja 50.000 bisa tebus ini Bu 5.000 minuman. Nah, itu kan dia ketentuannya. Sesuai berarti ya? Iya. Yang ketiga, peserta ujian nasional berbasis komputer harus memasukkan username dan password. Selanjutnya muncul informasi peserta dan permintaan mengisikan token. Apabila peserta mengisikan token dengan benar, maka soal akan ditampilkan. Salah. Enggak sesuai. Hidupkan dulu. Hidupkan apanya dulu? Muncul informasi peserta dan permintaan isi token dulu, Bu. Baru username dan password. Iya, betul itu apa yang dibilang April. Masukkan dulu tokennya. Baru muncul username sama password. Iya, itu dia ya. Nah, notasi algoritma deskriptif. Setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Kalau flowchart digambarkan dengan bentuk geometri. Kalau pseudocode digambarkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini tadi yang Ibu bilang. Notasinya ada 3. Ya, oke. Sampai di sini paham? Paham. Kan sudah Ibu jelaskan semuanya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu bagi kelompok? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Nah, di sini ada ada 3 kasus ya. Ada 3 kasus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kalau dibagi 3 berapa? Ada 3, ada yang 3, ada yang 4. Iya, oke. Sekarang mana ke mana nih? Ini ke sini, ini ke sini. Cowok sama cowok, cewek sama cewek. Gitu. Enggak, gue ini jalan depan. Janganlah, Bu. Udah, aku boleh kayak naik boleh. Ya, Ibu aja yang pilih. Oke, Ibu yang pilih ya. Seperti biasa, berarti Dava, Syahira, Rifki 3 kelompok. Ya. Maksud Ibu 3 orang. Langsung. Ya. Ini Aidil, Zanjar, April, sama Nada. Udah 3. Nih berarti udah 3 ya. Bapak ya. Ya. Oke, lanjut. Nada ke sini. Nabila ke sini. Oke, dah. Ya. Oke. Nah, di sini ada boleh dipoto ya. Tugas kelompoknya ini kelompok pertama. Kelompok pertama yang tadi nih ya. 1, 2, 3. Ini untuk kelompok pertama. Tugas tentukan jenis algoritmanya. Jadi kan kalian buat jenis algoritmanya apa? Tadi kan udah ikut jelaskan ada algoritma bukan struktural. Iya, ada 3. Ada struktural, ada percabangan, ada perulangan. Iya. Jadi nanti kalian
tentukan ini algoritma apa namanya, oke? Ya, sudah dipoto kelompok 1 nih, kelompok 2. Foto silakan. Nah, ini Sebar dua. kelompok 2 ini. Foto. Iya, foto ya. Jadi ini tentukan algoritmanya sama buat flowchartnya terus sama pseudocode-nya sudah. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 ditentukan algoritmanya lagi. Oke? Jadi nanti ibu tunjuk siapa yang akan maju ke depan. Silahkan dikerjakan sekarang. Di kertas yang tadi ibu bagi, boleh. Nggak apa-apa. Atau Kita yang menarik. nanti kalian buat di papan tulis. Sudah dijelaskan di kertas, nanti buat di papan tulis. Digambarkan di papan tulis, oke? Iya. Soalnya mana? Buat terus soal mana? Ini soal. Oke. Itu ada ya. Silakan. Ayo Arif. Ini kelompok kamu nih Arif. Tiga. Aku enggak. Ya. Iya. Nah, yuk. Gabung ke depan. Ayo Nada. Yuk biar cepet. Sudah lewat dia acik. Saya mau pulang. Oh iya. Ininya. Silakan. Kamu aja. Ya. Iya. Ya, duduk. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini ke sana. Ini ke sini. Ayo Bangga. Pertama mulai. Ya, Itu start. aja ulang ganti adalah Udah tuh. siswi. Sikot. Yang Ayo. yang itu juga menarik. Ayo. Aku bunyi kayak. Kamu jawab dulu. Tapi itu kita buat. Bunyi. Ini hilang dalam. Itu kan punya orang Oh ya, Oh, yang bawa juga sendiri. di- Ada tentang perulangan bacanya enak. Buat yang buat. ada pulpen. Enak. Pseudocode-nya. Jangan lupa pseudocode-nya ya. Akan bawa Ya. juga. Bahasa sistematisnya ya. Ya. Kami minta izin. Kan lewatkan. Minta izin kami. Nggak, kau kasih itu. Minta izin ke Kau saja tinggal Jin, dia. pulpen ini pulpennya. kalian. Kamu aja. Benar juga. Kapan kalian Apa? Pertama mulai. sekolah tuh Iya. Nanti sudah selesai, siapa duluan selesai silakan maju ke depan biar nanti ditanggapi dengan peserta lain. Semua maju. 3 kelompok maju. Mudah kan? Gak susah. Jadi karena sambil kalian bekerja sambil ibu kasihkan motivasi, ya algoritma ini dekat dengan kehidupan kita. Flowchartnya di mana ya? Di ini. Input dulu. Iya. Coba search di internet. udah selesai. Tarik kursinya. Gak apa-apa, Rifki. Udah kita lepaskan. Duduk nak. Duduk. Duduk. Aku cak bertiga. Iya. Jadi kan algoritma ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita berangkat sekolah. Tadi kan ada kasus. Benar nggak kira-kira menghidupkan Honda itu pegang starter dulu baru masukkan kunci. Salah tadi kan salah kan. Masukkan kunci dulu baru bisa hidup starternya kan. Nah, kan dekat tuh dengan kehidupan sehari-hari. Itu algoritma buat Indomie, buat kopi, ya. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan dengan alur logika. Iya. Belum saya Oke. Siapa yang udah selesai boleh maju ke depan duluan. Kelompok 1, Ini kayaknya Dua. selesai nih yang aku. 3. 1, 2, 3. Ini kelompok 2 Bu. Oh, ini kelompok 2. 1, 2, 3. Udah siap Bu. Udah siap? Oke. Yang sudah siap boleh maju ke depan. Iya. Siapa yang selesai? Boleh? Siapa yang tulis di depan? Boleh maju. Juara. Maju Dengku. Juara. Oke, Yang di bawah nih. Tunggu, Oh, jangan iya. salah
Baginya. Jangan. Siapa yang mau menggambar? Ideal. Yang menjelaskan? Ideal. Oh, Yang yang menggambar gambar. siapa? Yang Ambil menjelaskan gambar yang siapa? jelaskan ideal. Yang jelaskan. Yang moderator Oh, siapa? saya jelaskan Bu. Iya. Yang penting presentasi aja. Gambar jelas. Udah jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang menjelaskan alur cerita algoritma. Nah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Yunita. Amira Septiana, Zanjamila. Aidi Mukadama. Kami ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Iya. Selamat menyaksikan. Iya. RPRD yang Jelaskan. Siapa yang jelaskan? Ini berarti Yang menggambar? gambar aja. Iya, jangan Nabila yang menjelaskan tapi yang gambar. Yang gambar lain, yang menjelaskan lain. Silakan Aidil menggambar, Nabila menjelaskan langsung. Biar cepat siap. Iya, tapi jangan mulai ya, start. Ini besok ini tuh. Iya. Ini ada. Jangan besar. Iya. Habis itu mungkin Hadir cekhaan. Ya, sudut kodnya. Control C. Jadi algoritma kalian punya apa jenisnya? Kelompok berapa kalian? Kelompok 2. Jadi apa jenisnya algoritmanya? Jenis struktural, Bu. Struktural. Oke. Ini ya Kak Bisdaryanto ya? Iya. Iya. Di mana letak strukturalnya? Coba dijelaskan sambil digambar oleh si Aidil. Oh, ini kita banget. Iya. Letak struktural. Finishnya mana? ini. Oke, lanjut. Mulai. Mulai. Silakan, ini kelompok 2 mau menjelaskan algoritma yang mereka selesaikan kasusnya. Ya. Jadi dari hasil kasus tersebut kami mendapatkan algoritma jenisnya jenis struktural, di mana jenis struktural ini tidak ada pengulangan atau fungsi di dalamnya, dan hanya dimulai dengan start, diakhiri dengan finish, tidak ada pengulangan di situ. Proses decisionnya itu nggak ada di situ, jadi dia hanya dasarnya aja, hanya mulai input, langsung proses, langsung ke output, langsung ke finishnya lagi. Berarti kalau ibarat kata jalan yang lurus lah. Lurus dia, nggak ada bengkok-bengkoknya lah dia. Nah itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Nggak ada, sibuk semua mereka. Iya. Oke. Sambil disiapkan, oke, ini sudah ya dikerjakan oleh kelompok 2, sudah selesai. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Iya, jadi struktural tuh dia kalau ibarat kata kita bilang jalan yang lurus, dia tidak ada bengkok-bengkoknya, terus saja. Ada input, proses, output, selesai. Seperti bikin kue bolu. Nggak ada dia celah-celahnya sedikit, input, proses, output. Iya, oke. Silakan ditutup April moderator. Iya, ini baru ditutup April. Sekian hasil paparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Yang untuk kelompok 1, 2, kelompok 1 sampai 3. Iya, silakan kelompok 1. Bu. Ibu. Habis itu ini. Jelasin Bu. Udah statusnya. Enggak, saya tidak. Oke, silakan duduk. Silakan siapa moderatornya, siapa yang gambar? Iya. Yang gambar silakan langsung dibuka moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Silakan siapa yang gambar di papan tulis tentang Via ya? Iya. Via adalah siswi yang rajin setia mengerjakan tugas. Ia selalu minta hasil nilainya kepada guru. Apabila nilai Via
berada di bawah KKM, maka ia langsung meminta tugas tambahan. Akan tetapi jika nilainya melebihi KKM, maka ia meminta materi pengayaan. Oke, apa nama algoritmanya, Syahira? Iya. Percabangan. Algoritma Iya. Kenapa disebut percabangan? Karena pada kasus ini nilai VIA jika nggak sampai KKM dia akan minta tugas tambahan. Pengulangan. Tapi kalau sampai KKM maka dia akan lanjut dengan materi pengayaan. Jadi di sini menggunakan algoritma percabangan. Berarti ada kondisinya. Ada kondisi satu kondisi ya, di mana VIA minta tugas tambahan jika dia nilainya di bawah KKM. Terus kondisi yang kedua adalah jika dia nilainya lebih KKM, berarti dia meminta materi pengayaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sambil dikerjakan flowchartnya oleh kelompok 1. Tutup karena tidak ada pertanyaan. Oke, sekian hasil kerja kelompok kami. Sekian dan dari Terima kasih. Iya, oke. Mari kita beri plus untuk kelompok 1. Oke. Nah, kelompok terakhir silakan maju. Oke, kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir tentukan dulu algoritmanya. Apa moderator? Kami pengulangan, Bu. Oke. Kelompok terakhir. Siapa moderator? Silakan. Oke, kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Kami membuat sebuah algoritma, yaitu algoritma pengulangan. Oh, algoritmanya pengulangan. Novi adalah siswi yang punya banyak teman di dunia maya. Dia dikenal karena selalu update status yang memberikan motivasi untuk sukses. Setiap hari dia tidak akan berhenti untuk update status sampai 10 status motivasi yang kirimkan. Mantap, 10 satu hari. Oke, nah, jadi apa nama algoritmanya? Pengulangan. Kenapa ada perulangan? Karena Ada. dia mengulang mengulang status setiap hari sebanyak 10 kali. 10 kali, iya. Seperti ya April, seperti ini ya, olahragawan, dia kalau mengelilingi lapangan, nggak usah kan itu ya, paski ada keliling lapangan berapa kali? Tergantung 10 kali atau 20 kali misalkan, ya kan? Kan ada start, ada finish. Jadi kan dia 10 kali, itu namanya perulangan. Dimulai dari awal mana, diakhiri di situ juga. Nah, 10 kali ya. Sama seperti ini, update status. Berarti dia perulangan, mengulang. Dibatasi, tidak boleh nggak dibatasi. Kalau nggak dibatasi nanti dia tak terhingga jadinya. Kewalahan. Iya, harus dibatasi. Saya di sini 10 status motivasi, berarti 10 sebanyak 10 status motivasi yang dikirimkan. Berarti perulangan ya. Ya, Bu. Oke, flowchart dan pseudocode-nya lagi on proses. Iya, pseudocode-nya bisa dibantu untuk tulis pseudocode-nya biar cepat temannya. Di mana cara kita mengulangnya? Yang pertama mulai, setelah itu masuk ke I1. Nanti dimulai dari Pertama startnya ya? ya start, habis itu mulai status pertama. Iya. Setelah itu ini kan ada 10 status, diupdate lagi menjadi 10 status. Jadi status yang ke-10 ini selesainya di sini. Dia dibatasi. Kalau misalnya gini, dia pertama mulai, terus dimulai dari status yang pertama, masuk dia, kan dibatasi, ya kan? Habis itu masukkan update status. Update status itu inputnya, apa yang mau kalian input, misalnya saya hari ini begini, dah masuk status pertama, ulang dia ke yang di situ dia ulangnya, di bawah sama dengan 10, di situ dia ulangnya. Status kedua, status ketiga sampai dia 10. Perulangan itu for, makanya tambahkan fungsi for di atasnya. For biar nampak alif. For di sininya. For. Tambahkan fungsi for ya. For, tulis for. Biar kelihatan itu di situ dia mulanya. Berarti simbolnya sama kayak simbol. Sebenarnya simbolnya sama, simbolnya seperti ini. Iya. Apa namanya, segi 5 ya? Iya, seperti ini ya. Iya. Iya. Itu ada yang ini ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan ya. Kelompok 3, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Kelompok 3. Itu
kelompok 2 yang memberikan tanggapan ke kelompok Ya, 3. kami yang kelompok 3. Mulai aku. Ali, April lagi tidur ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk tanggapannya ke kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih sudah Terima bertanya. kasih kelompok 2, terima kasih banyak. Misalnya perlu apa-apa tinggal minta. Oke, ya. silakan ditutup. Alif Ya, Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita berimpus untuk kelompok 3. Nah, hari ini materi kita sampai di sini. Iya, Bu. Ya, duduk silakan nak. Silakan duduk. Iya. Nah, hari ini silakan kembali ke tempat duduknya, Nabila. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang algoritma. Oke. Udah jelas nak ya, algoritma itu apa namanya? Alur logika pemrograman. Jadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sangat dekat sekalipun malah dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Makanya kan ada namanya dalam Islam itu mengatur kehidupan sehari-hari kita itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya kan? Itu ada aturannya, ada langkah-langkahnya. Sama nih seperti algoritma. Dari kita bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Nah itu di berangkat sekolah ada proses-prosesnya lagi. Ngapain sebelum berangkat sekolah, ya kan? Seperti tadi, mengendarai kendaraan bermotor. Apa aja algoritmanya terlebih dahulu? Hidupkan starter dulu, apa masukkan kunci dulu, ya kan? Seperti itu, iya. Nah, oke, untuk materi hari ini siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang algoritma? Silakan April. Algoritma itu apa, April? Iya, algoritma alur cerita dari sebuah langkah-langkah. Iya. Di dalam pemrograman. Iya, di dalam pemrograman. Selain itu, Adib? Iya. Iya. Oke. Alur logika adalah menyelesaikan sebuah masalah dalam bentuk sebuah logika. Jadi misalnya gini, kita mau menyelesaikan masalah pembuat Indomie, pasti ada langkahnya. Alur, logika, sesuaikan dengan logikanya. Langkah-langkah kerja, langkah-langkah pembuatan, ya kan? Ya. Nah, jadi itu memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke? Selanjutnya, minggu depan kita akan membahas yang namanya bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman ini anak-anak ibu harus sudah siapkan yang namanya software aplikasi pemrograman dasar dalam bentuk NetBeans ya, karena kita RPR, NetBeans kita gunakan untuk membuat program dasar ya dalam bentuk bahasa C. Oke? Sampai di sini ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, silakan ditutup dengan membaca majelis doa. Silakan dapat ditutup, bantu kawannya ditutup doa. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa. Baca doa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih untuk hari ini. Setelah hari ini, selamat weekend dan Good to go. Lebaran Idul Adha. Pulang ke rumah masing-masing. See you.